Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Saat pagi ini saya memberi judul untuk sarapan yang akan saya bawakan, Hati Seorang Ibu. Seberapa banyak di antara kita, khususnya ibu-ibu, yang sering berkata, jika sedang makan enak, terus sedang dapat berkat yang lumayan banyak, selalu ingat akan anaknya. Apalagi kalau anaknya sedang belajar, bekerja di luar kota. Kalau mereka kumpul serumah, maka ibu ini sering menyisihkan makanannya untuk anaknya. Bahkan ada juga yang tidak makan loh ya. Dia berani tidak makan, seorang ibu itu rela tidak makan ya untuk memberikan kepada anaknya. Lalu jika anaknya sedang sakit, seorang ibu sering berkata, lebih baik aku saja yang sakit, jangan anakku. Nah, dua hal ini menggambarkan bagaimana hati seorang ibu. Yaitu apa? Rela berkorban. Rela berkorban untuk anak-anaknya. Itulah hati seorang ibu. Ada satu kisah di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28 dengan judul perikop Perempuan Kanaan yang Percaya. Suatu hari Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah ini memang kebanyakan ditinggali oleh penduduk yang masih kafir ya saudaraku. Nah, di tempat ini datanglah seorang perempuan Kanaan. Dia seorang ibu datang kepada Yesus dan memohon kesembuhan untuk anak perempuannya yang sedang kerasukan setan. Dan anak perempuannya ini sangat menderita. Tapi tertulis di sana bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab ibu ini. Setelah murid-muridnya berkata pada Tuhan Yesus, suruhlah ibu ini pergi saja kalau engkau tidak akan menolong. Nah, bahasa bebasnya seperti itu ya saudara-saudara. Lalu baru Tuhan Yesus berkata pada ibu itu, aku ini diutus kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Memang ibu ini orang Kanaan ya saudaraku, ibu ini orang kafir ya. Tapi ibu ini malah mendekat pada Yesus dan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus malah menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ibu ini tidak peduli saudara-saudara dengan jawaban Tuhan Yesus yang bisa dibilang kasar ya saudara-saudara. Tapi ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus pada saat datang ke dalam dunia memang pada saat itu dia datang untuk kaum Israel ya. Dan ibu ini seorang Kanaan. Ibu ini menyadari keberadaannya. Hatinya yang rela berkorban untuk anaknya menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Mendengar jawaban ibu ini yang pantang menyerah, gigih terus ya untuk memohon kepada Tuhan Yesus, karena ibu ini sangat mengasihi anaknya. Maka Yesus menjawab, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tuhan melihat iman dari ibu ini. Dan memang nyata benar, ibu ini sangat beriman, sangat percaya bahwa Tuhan Yesus pasti dapat menyembuhkan anaknya. Dan pasti akan menolong anaknya. Nah, karena itu ya saudaraku, dia terus berharap
dia terus berharap kepada Yesus walaupun dia direndahkan, walaupun mungkin jawaban Tuhan Yesus agak kasar ya saudaraku, tapi dia tetap berharap. Dia rela melakukannya untuk kesehatan, kesembuhan daripada anak perempuannya. Dari kisah ini kita belajar tentang hati seorang ibu, yaitu rela berkorban dan punya iman yang besar. Kita juga belajar bahwa anak-anak kita, khususnya kita sebagai orang tua, anak-anak adalah salah satu penyemangat kita ya. Salah satu penyemangat dalam hidup kita. Anak-anak kita yang Tuhan percayakan kepada kita, itu adalah salah satu penyemangat kehidupan kita. Mungkin saat kita capek bekerja, kita ingat, oh iya ada anakku yang menunggu. Oh iya, ada anak-anakku yang butuh biaya untuk sekolah. Oh iya, anak-anakku masih membutuhkan aku. Aku harus bersemangat, aku harus bekerja dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan bersemangat. Nah, itulah anak-anak kita adalah penyemangat kehidupan kita. Sedikit berbagi ya saudaraku, setiap hari saya berkeliling ya saudaraku. Kadang saya keluar kota. Kadang memang usia bertambah ya saudaraku, saya kadang capek ya saudaraku, capek. Di jalan itu ngantuk, kadang ya saudara saya bawa nyanyi. Tapi satu hal yang membuat saya bisa menjalani hari-hari ini ya sendiri, itu bahwa saya selalu ingat anak saya. Anak saya itu masih membutuhkan saya. Anak-anak butuh saya. Nah, itu yang membuat saya selalu bersemangat untuk bekerja ya saudaraku. Mungkin ada cerita lain dari ibu-ibu yang bekerja, yang membela anak-anak. Itu sungguh ya saudaraku, kalau kita ingat anak-anak, itu merupakan salah satu penyemangat kita di dalam kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, mari saat pagi ini kita mau belajar menjadi pribadi yang kuat. Kuat dalam menghadapi situasi apapun. Apabila kita sudah terlatih, kita dapat menguatkan orang lain. Jadi kita belajar dari diri kita sendiri ya saudaraku, kita berproses, kita menjadi kuat. Setelah kita kuat, kita dapat bersaksi, kita dapat menguatkan ibu-ibu yang lain, saudara seiman yang lain yang mungkin menghadapi masalah seperti kehidupan kita. Karena apa? Karena kita terlebih dahulu sudah merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar adalah Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Maka kita dapat bersaksi, maka kita dapat menguatkan orang lain di sekitar kita. Habakuk 3 ayat 19. Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, Dia satu-satunya kekuatan kita. Dia akan membuat kaki kita kuat, Dia akan membuat kita bisa menguatkan orang lain juga ya. Bangun terus hubungan dekat dengan Tuhan Yesus, sebab dari sinilah akan membentuk kita ya. Jadi dari hubungan yang dekat pada Tuhan Yesus, maka membentuk kita melalui proses demi proses yang kadangkali mungkin itu tidak mengenakan, membuat kita sakit, membuat kita kecewa. Tetapi dari situ kita dibentuk, karakter kita, kekuatan kita semakin kuat ya saudaraku. Nah, kita bisa punya iman. Iman yang semakin bertumbuh, iman yang semakin besar, iman yang semakin kuat. Iman inilah yang akan dirasakan dan ditanamkan bagi anak-anak kita sehingga mereka bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Inilah renungan yang bisa saya sampaikan pada saat pagi hari ini, biar boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dalam menjalani hari-hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.